Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Zuko B Fighter di part kedua. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu hari tim B Fighter yang sedang menganalisa sebuah pohon tiba-tiba dipanggil oleh Profesor Mukai ke kantornya. Sesampainya di sana mereka diperkenalkan dengan Izaki dari Biro Pengembangan Sumber Daya. Tujuannya ke sana ternyata untuk meminta bantuan B Fighter menemukan meteor jatuh yang diduga sebuah kristal energi di area pegunungan. Diberi nama batu Omega itu diperkirakan bisa menjadi sumber energi baru untuk masa depan menggantikan minyak bumi dan nuklir. Namun penggalian mereka sempat diganggu oleh pasukan Jamal. Untuk itu Izaki meminta tim B Fighter untuk mencari kristal itu di Gunung Takamin karena diduga Jamal juga mengincar benda tersebut. Sementara di pesawat Jamal, Gaon kembali mengutus seekor monster bernama Zaiking untuk menemukan kristal itu serta menghabisi para B Fighter. Di sisi berbeda, sesampainya para B Fighter di hutan area gunung itu, Daisaku menjelaskan pada Rei dan Takuya bahwa hutan tua itu adalah harta karun bagi umat manusia. Karena itu juga Daisaku bertekad untuk selalu menjaganya. Namun di saat yang sama, tiba-tiba di dekat area jatuhnya meteor, pasukan Jamal muncul. Menyadari hal itu, mereka bertiga pun berubah dan memulai pertarungan dengan monster-monster itu. Beruntungnya berkat kerjasama ketiganya, monster Zaiking berhasil dipukul mundur. Namun di satu sisi, Daisaku menyadari sesuatu di area penggalian itu, di mana ternyata Izaki berniat menebang hutan di sana untuk memperluas area penggalian kristal. Hal itu tentu saja ditentang oleh Daisaku yang ingin melindunginya. Namun Izaki yang egois dan keras kepala lantas meminta B Fighter fokus saja pada pasukan Jamal dan tak menghalangi rencananya. Karena pernyataan itu, Daisaku berhenti dari misi dan ia pun lantas pergi dengan meninggalkan B Commandernya di sana. Karena itu mau tak mau Takuya dan Rei kembali ke gunung itu berdua saja tanpa Daisaku. Di sana lagi-lagi mereka harus berhadapan dengan monster Zaiking. Sementara di kantornya, Profesor Mukai memanggil Izaki untuk memberitahu fakta sebenarnya yang ia temukan tentang kristal itu agar ia mengurungkan niat untuk menebang hutan di Gunung Takamin. Sedangkan di hutan sebelumnya pertarungan masih berlanjut. Namun sayangnya Bluebeard dan Riddle berhasil dihajar habis-habisan. Bahkan pasukan Jamal mulai membakar hutan itu. Karena itu Takuya dan Rei mengabaikan Zaiking dan fokus untuk memadamkan api di sana. Sementara Profesor Mukai menemui Daisaku yang hampir putus asa dan lantas memintanya menyelamatkan hutan yang terbakar itu. Hal itu sontak membuat semangat Daisaku kembali hingga akhirnya ia sampai di sana untuk membantu teman-temannya. Tak tega melihat hewan dan tanaman di sana, Daisaku pun segera berubah dan lantas memanggil Beat Machine mereka untuk melawan pasukan Jamal dan memadamkan api di hutan itu. Setelah semuanya berhasil diatasi, ketiga B Fighter melanjutkan pertarungan mereka dengan Zaiking. Dengan kerjasama mereka bertiga, akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Ketika pertarungan berakhir, Profesor Mukai dan Izaki menemui mereka dan memberitahukan bahwa hutan itu tak jadi ditebang. Hal itu dikarenakan kristal yang ditemukan ternyata tak bisa digunakan sebagai energi pengganti dan benda itu akan menjadi batu setelah 6 bulan. Keesokan harinya, Rei yang sedang jogging tiba-tiba melihat seorang anak yang sedang dibully oleh dua anak lainnya. Mengetahui hal itu, Rei pun lantas segera mendamaikan mereka. Namun sebelum pergi, seorang pria aneh tiba-tiba memfoto mereka semua dan langsung pergi dari sana dengan meninggalkan foto itu. Hal itu tentu saja membuat Rei kebingungan, terlebih lagi saat melihat kaki anak di foto itu yang tiba-tiba menghilang. Dan di sisi berbeda, anak di foto itu ternyata benar-benar menghilang secara misterius. Di akademi, Profesor Mukai menjelaskan bahwa beberapa pekan terakhir telah terjadi 10 kasus anak hilang secara tiba-tiba. Saat melihat daftar foto mereka, Rei menyadari bahwa sebelumnya ia pernah bertemu dengan salah satu anak. Dan anehnya, foto anak itu yang sebelumnya tinggal separuh kini benar-benar telah menghilang sepenuhnya. Sehingga Takuya menduga bahwa itu semua merupakan ulah dari monster Jamal. Tanpa buang waktu, mereka pun segera menyelidikinya. Saat Rei akan menyelamatkan seorang anak yang akan hilang, sayangnya usahanya itu digagalkan oleh pria pemfoto sebelumnya yang ternyata adalah monster Jamal. Di sana sempat terjadi pertarungan di antara mereka. Namun saat mengetahui bahwa target di foto selanjutnya adalah anggota B Fighter, monster itu lantas pergi dari sana.
Anak-anak yang hilang sebelumnya ternyata diculik dan dibawa ke dimensi pelatihan Jamal. Di sana mereka dipaksa berlatih untuk dijadikan pasukan Jamal. Dan bagi mereka yang tak mampu melewati latihan, maka mereka akan mati. Sementara Rei yang menyadari dirinya juga akan menghilang lantas merahasiakan hal itu dari teman-temannya. Hingga akhirnya semua itu terbongkar dan Takuya berkata bahwa Rei tak perlu khawatir, karena mereka adalah tim yang akan selalu menjaga satu sama lain. Mendengar hal itu, semangat Rei pun kembali dan mereka segera bergegas untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Dari penyelidikan mereka, Rei akhirnya menemukan titik terang melalui Satoshi, yaitu anak yang dibully sebelumnya. Di sana Satoshi meminta Rei mengambil peluit anjing yang ada di kamarnya. Saat Rei mulai diserap ke dimensi Jamal, ia akhirnya sadar bahwa peluit Satoshi dapat mengacaukan frekuensi portal dimensi itu. Saat kedua B-Factor terdesak, beruntungnya Rei berhasil selamat dari dimensi dan ia segera berubah untuk membantu teman-temannya. Di sana pertarungan sengit pun kembali terjadi. Dengan menggunakan Beat Machine, para B-Factor menghancurkan pesawat musuh serta menyelamatkan anak-anak dari dimensi Jamal menggunakan gelombang yang tertanam di kendaraan itu. Saat semua anak telah diselamatkan, monster Jamal akhirnya kembali dikalahkan oleh ketiga B-Factor dengan senjata pamungkas mereka. Suatu ketika sesosok monster yang dahulu dijuluki mercenary terkuat, kini malah menjadi pecundang, bahkan ia kerap diejek oleh kroco pasukan Jamal. Sementara di tempat berbeda, para penambang menemukan permata misterius di mana ternyata itu merupakan sumber kekuatan dari monster bernama Bardas. Karena kehilangan permata Polon itulah kini Bardas tak lagi menyandang sebagai mercenary terkuat. Untuk mengembalikan kekuatannya, Bardas pun berencana untuk segera mengambil permata itu. Singkat cerita, akhirnya Bardas dan anak buahnya berhasil mengambil permata itu dari laboratorium arkeologi. Namun sebelum pergi, ternyata para B-Factor telah mencium rencana mereka, sehingga mereka berhasil merebut kembali permata itu dari Bardas. Saat B-Factor Bluebeard akan membawanya pergi, Bardas pun menembakinya hingga Bluebeard jatuh ke bawah flyover dan menghilang secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Takuya pun tersadar di rumah seorang janda beranak satu yang bekerja sebagai sopir truk. Ternyata malam sebelumnya Takuya atau Bluebeard terjatuh dan pingsan di atas truk yang sedang dikendarai wanita itu, sehingga ia diselamatkan oleh mereka. Dan permata sebelumnya disimpan oleh Toru di gudang rumahnya. Saat ia akan mengembalikannya pada Takuya, tak diduga ternyata permata itu mampu mengabulkan keinginan Toru secara tak sengaja. Namun setelah harapan itu terkabul, tiba-tiba tubuh Toru pun terasa lemas. Di saat yang sama di tempat berbeda, Profesor Mukai meminta 3 B-Factor untuk segera menemukan permata itu agar tak jatuh ke tangan para Jamal. Selain itu, mereka juga tak diperbolehkan untuk menggunakannya karena efek samping benda itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Untuk itu mereka pun sepakat untuk segera menemukannya jika perlu, bahkan menghancurkannya. Toru yang tak sengaja mendengarkan percakapan mereka lantas tak rela jika permata itu dihancurkan. Maka ia segera membawanya pergi tanpa tahu efek samping menggunakan benda itu. Sebelum permata itu diambil, Toru pun memohon pada permata itu untuk membuat ibunya pulang ke rumah karena ibunya selalu bekerja dan tak punya waktu bersama Toru. Seketika itu juga permohonan itu pun terkabul dan membuat truk yang dikendarai ibu Toru hilang kendali dan berjalan kembali menuju ke rumahnya. Karena itu lagi-lagi tubuh Toru pun menjadi tak berdaya karena permohonannya telah terkabul. Di saat yang sama Bardas muncul dan segera mengambil permata itu dan menyatukannya dengan tubuhnya. Seketika itu juga B-Factor berubah dan memulai pertarungan. Sayangnya mereka dengan mudah dihempaskan, bahkan dibuat saling menyerang satu sama lain oleh kekuatan monster itu. Walau begitu mereka pun tak menyerah. Untuk menghentikan truk ibu Toru, Bluebeard pun menggunakan Beat Machine-nya sehingga mereka semua berhasil diselamatkan. Setelah itu mereka menganalisis dan mencoba mengacaukan kekuatan psikokinetik monster dengan gerakan mereka. Dengan begitu akhirnya mereka berhasil menghancurkan permata itu. Dengan hancurnya permata itu, maka para B-Factor pun dapat mengalahkannya dengan mudah. Beberapa waktu kemudian Gigaro memperkenalkan monster ciptaannya yang berbentuk seperti tikus yang bernama Garinezu. Sementara di sisi berbeda, Daisaku bertemu dengan seorang mangaka amatir bernama Yamada. Diketahui Yamada merupakan penggambar manga yang belum terkenal dan mulai putus asa karena karyanya tak diminati. Walau begitu, Daisaku merasa gambarnya sangat bagus sehingga ia tak ingin Yamada menyerah. Di kota, Yamada hanya tinggal dengan kucingnya bernama Toragaro. Maka dari itu ia berencana pulang ke desa dan berhenti menggambar. Di tengah perbincangan mereka, Daisaku tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Profesor Mukai yang memberitahu bahwa monster Jamal telah mengacau di kota. Tanpa pikir panjang, Daisaku lantas bergegas ke TKP untuk menyelidikinya. Dan diketahui ternyata kekacauan di sana disebabkan oleh putusnya semua kabel bawah tanah yang membuat aktivitas kota mati total. Dan yang menyebabkan semua itu tak lain adalah monster tikus ciptaan Gigaro. Seketika itu juga para B-Factor berubah dan memulai pertarungan dengannya. Di pertarungan itu anggota B-Factor sempat dibuat terpojok.
Namun di tengah pertarungan monster itu tiba-tiba kabur sehingga membuat semuanya kebingungan. Ternyata hal itu disebabkan oleh keberadaan kucing di sana. Walau seekor monster, namun Garinezu masih memiliki naluri seekor tikus biasa. Untuk itu Gigaro akhirnya menculik semua kucing di Jepang termasuk Torogaro untuk melatih monsternya. Singkat cerita, setelah latihan berhasil, monster tikus itu kembali mengacau di kota untuk memancing para B-Fighter. Sebelum mengatasi Garinezu, para B-Fighter pun mengerahkan beat machine mereka untuk mengatasi kekacauan di kota dan menyelamatkan warga. Setelah semua berhasil ditangani, mereka kemudian menemui monster tikus sebelumnya dan menanyakan keberadaan semua kucing yang diculik. Namun di sana Garinezu mengaku bahwa semua kucing sudah menjadi santapannya. Mendengar hal itu, para B-Fighter pun marah dan memulai kembali pertarungan dengan monster itu. Walau sempat dibuat terpojok di Gaum Zone, namun pada akhirnya para B-Fighter berhasil mengalahkan monster dengan serangan pamungkas mereka. Walau pertarungan telah usai, namun mereka merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan kucing Yamada. Dan saat mereka ingin menjelaskan hal itu padanya, tak diduga Yamada menemukan kucing-kucing yang disembunyikan oleh pasukan Jamal. Dari sana Daisaku dan yang lainnya akhirnya sadar bahwa ternyata Garinezu sebelumnya telah membohongi mereka terkait keadaan kucing-kucing itu. Karena selalu gagal mengalahkan B-Fighter, kali ini Jenderal Jera memanggil teman lamanya yang merupakan seorang pendekar pedang naga bernama Barla. Di sana ia meminta Barla untuk membantunya membuat perhitungan pada anggota B-Fighter. Diketahui Barla memiliki armor naga yang selalu membantu menghadapi musuh-musuhnya. Karena kekuatan itulah ia dijuluki pendekar pedang terkuat di Jamal. Sementara Daisaku yang bersikap sok kuat karena memiliki insect armor membuat ia dan teman-temannya sempat berselisih paham. Namun saat Profesor Mukai ingin menasihati mereka, tiba-tiba monster Jamal muncul sehingga mereka harus bergegas ke sana. Setelah mengalahkan pasukan Jamal yang mengacau di kota, mereka lantas harus berhadapan dengan Barla dan Jera. Karena merasa percaya diri dengan insect armornya, Daisaku lantas dihajar habis-habisan oleh Barla. Akan tetapi hal itu tak hanya terjadi pada Daisaku melainkan Rei dan juga Takuya. Di sana Barla menceritakan bahwa armor naganya lebih kuat daripada insect armor mereka. Karena armor itu berasal dari naga terkuat yang dikalahkan olehnya dan Jera. Di mana setelah naga itu kalah, Barla memenggal kepalanya agar naga itu tunduk dan juga menjadikannya armor. Hal itu pun terbukti dari serangan para B-Fighter yang sama sekali tak berpengaruh pada armor itu. Terlebih lagi Raidel tak menemukan kelemahan padanya karena kekuatan armor itu di atas rata-rata. Dengan kerjasama Barla dan Jera, para B-Fighter dibuat tak berdaya hingga armor mereka pun rusak parah. Mereka bahkan sempat berpisah dan luka parah karena serangan armor naga Barla. Walau begitu, ketiganya tak ingin menyerah dan percaya bahwa mereka bisa mengalahkan Jamal jika menyatukan kekuatan lagi. Singkat cerita, walau sempat terpencar, namun akhirnya mereka bertiga dipersatukan lagi saat armor mereka telah pulih. Namun di sini armor naga itu meminta Jera untuk segera menghabisi ketiga B-Fighter agar pangkatnya segera naik. Saat Jera ke area pertarungan, tiba-tiba armor naga itu menembakinya beserta para B-Fighter. Barla yang melihat hal itu lantas kesal pada armornya sendiri. Di sini ternyata naga itu ingin balas dendam pada Barla dan Jera karena pernah mengalahkannya. Seketika itu juga naga itu mengambil alih tubuh Barla seutuhnya untuk membunuh Jera. Namun sebelum itu para B-Fighter kembali berubah dan bekerja sama melawan armor monster itu. Di sana Takuya meminta mereka menyatukan kekuatan dan menyerang ke satu titik. Dan rencana itu ternyata berhasil dan membuat armor itu bisa ditembus. Barla yang mulai mendapatkan kesadarannya lagi lantas segera membunuh armor naga itu. Walau telah terluka parah, namun Barla tetap bangkit untuk menantang Blue Beat beradu pedang 1 lawan 1. Dengan satu serangan Barla akhirnya dikalahkan. Saat Jera ingin balas dendam atas kematian temannya, Kaisar Gaum pun menariknya kembali ke markas Jamal. Lalu part 2 pun selesai. Demikianlah alur cerita Juko B-Fighter kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.